Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Kita direfresh sini. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mulai dari, koreksi saya kalau salah Pak Ustadz ya, nggak saya cembreng sih, dari mulai ke umur Ramadan sampai dengan tadi terakhir ada iktikaf dan terakhir sekali dan seterusnya. Ini adalah indikator yang telah dicontohkan oleh Rasulullah secara johir. Pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Kalau kita nih ingin merefleksikan sebagian dari yang sudah dicontohkan Rasulullah ke dalam tataran bukan johir lagi, tetapi batin atau hati yang menjadi takwa. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada bapaknya? Barangkali ada sebelum. Ya silakan. Ya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya singkat Pak. Apa kewajiban seorang muslim yang pada saat-saat hari pertama tidak bisa melaksanakan ibadah saum karena sakit? Apa namanya yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan itu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, bagaimana merefleksikan dalam kehidupan kita. Tadi Nabi seperti itu. Yang paling penting adalah kemauan dan tekad kuat kita, niat dan tekad kuat kita untuk bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Karena memang ibadah-ibadah tadi itu bagian dari ragam ibadah yang memang untuk menghidupkan Ramadan. Bahwa dalam pelaksanaannya misalnya kita terkendala, ada uzur, ada sesuatu, ya nggak ada masalah. Yang penting kita punya niat, semangat untuk lebih baik. Ya bahwa kadang-kadang ada uzur, tadi sakit, ada ini, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga terkadang lupa. Nggak apa-apa, nanti tinggal dibayar saja. Misalnya baca Quran. Oh kemarin 1-2 hari ini saya karena banyak kesibukan nggak sampai. Alhamdulillah ini hari ketiga masih bisa dibayar. Nanti hari 3-4 ini perbanyak. Sedekah, iya saya baru tahu materinya hari ini. Kemarin saya lupa, nggak kurang sedekahnya, masih bisa. Nah, jadi yang penting ada niat, semangat kuat untuk mencontoh Nabi. Dan dalam mencontoh meneladani Nabi, kita bertekad, punya cita-cita, kita contoh semuanya. Itu lebih bagus daripada saya mau hanya satu saja. Enggak gitu. Supaya apa? Kalau targetnya besar itu dapatnya 30%, 40%. Kalau targetnya kecil malah dapatnya kecil. Oleh karena itu targetkan yang besar. Saya pengen khatam 3 kali, realitasnya ternyata hanya bisa sekali. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Yang penting punya niat, semangat, tekad. Nah bagaimana kalau ada kendala sakit? Tadi pertanyaan Bapak. Ayatnya jelas. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada sakit dan masih punya kemampuan, nanti ketika sehat dibayar. Saya punya utang 2 hari, Ustaz nggak puasa karena sakit. Kemarin hari pertama, hari kedua saya sakit. Nggak apa-apa. Nanti Syawal dibayar 2 hari itu kalau mampu. Bagaimana kalau saya punya orang tua Ustaz udah sepuh? Ayatnya, lanjutan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu. Di sini muncul tafsir para ulama. Tidak mampu ini termasuk ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang setiap tahun melahirkan. Misalnya setiap tahun melahirkan. Nggak mampu, dia harus menyusui anaknya ini. Itu ada pilihannya ini diantaranya. Kalau qadha mampu jangan ditunda. Tapi kalau ternyata memang dia sakit ujiannya, datang Ramadan lagi, ini lagi. Ya, wa 'alal ladzina yutiqun fidyah ta'am miskin. Fidyah itu senilai makanan pokok sejumlah hari-hari yang dia tidak puasa. Misalnya 5 hari nggak kuat, nggak puasa karena memang udah sepuh. Tapi ada yang sebulan penuh nggak apa-apa. Berarti apa?
Tapi memang benar-benar uzurnya tadi itu 29 hari berarti 29 orang miskin. Kalau 30 beli makanan nasi bungkus atau apa, atau punya kelebihan rezeki lagi yang nilainya besar, yang lebih mengenyangkan, lalu dibagi kepada fakir miskin. Nah, begitu. Ini ayatnya jelas dari Allah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau betul-betul uzur, yang dosa itu adalah ketika dia mampu, sengaja nggak puasa, sudah begitu nggak mau bayar, qadha nggak qadha. Dan Bapak Ibu, yang namanya qadha itu alal faur, jangan ditunda. Nah, bagi ibu-ibu kan suka ada halangan. Pas ketika sudah Syawal ini, kalau mampu langsung dibayar, jangan nunggu. Kadang-kadang ditunda-tunda, udah masuk akhir Sya'ban, masuk Ramadan lagi, masih punya hutang lagi, tahun depan begitu lagi, begitu dihitung terlalu banyak hutangnya, bayarnya susah. Nah, makanya qadha itu alal faur. Ini penting Bapak-bapak juga untuk mengajari putri-putrinya, karena perempuan kan ada halangannya, kadang-kadang nggak sempurna untuk bisa menuntaskan sebulan penuh. Maka diingatkan untuk membayarnya. Yang namanya qadha itu alal faur. Sama seperti sholat, kalau Bapak Ibu misalnya nggak disengaja ketiduran subuh kesiangan, jangan ditunggu dirapel di akhir bulan, langsung ingat sholat. Kayak puasa juga begitu. Nah, jadi nggak apa-apa Bapak, kalau ada yang sakit nggak usah khawatir, boleh dibayar setelah sehat. Tapi Ustadz saya nggak kuat, nggak ini, ya nggak apa-apa. Kalau betul kita mengukur diri kita memang nggak kuat puasa selama sebulan, betul-betul sakit atau udah sepuh, udah punya orang tua yang nggak mungkin, dibayar fidyah tadi. Termasuk di sini tafsir para ulama, ibu-ibu yang menyusui itu yang karena berat, kalau dia puasa anaknya, apalagi anaknya punya khusus dan seterusnya, wah itu berarti boleh diganti dengan fidyah. Ada juga ulama mengatakan kalau dia mampu dibayar di hari yang lain ketika dia kuat, tapi juga dibayar dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong membantu kita untuk bisa sempurna, ya, semaksimal mungkin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih bermakna, berkualitas dan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya, dan semoga Allah menolong kita untuk bisa menghidupkan malam Ramadan siang dengan siap, dan kita semuanya akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ramadan mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.